adik-adik, sebelum masuk ke inti pembinaan, kalau Bu Dewi nanti bilang semangat pagi, adik-adik jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa nggak? Oke, kita coba ya. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk dan tidak ada yang pingsan lagi. Ada yang sudah merasa berkunang-kunang? Ada enggak? Enggak ada ya, beneran ya? Jadi nanti kalau adik-adik merasa sudah mulai pandangannya agak berubah, jangan dipaksakan ya. Jadi tetap langsung keluar dari barisan, daripada nanti adik terus langsung tergeletak ya, karena ini situasinya panas. Bu Dewi juga tidak akan memberikan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama takutnya nanti banyak yang jatuh ya. Adik-adik, Bu Dewi ingin tanya, ini sudah pada kenal Bu Dewi semua belum ya? Belum. Taunya siapa ini yang duduk di sini? Yang berdiri di sini? Taunya Bu Dewi. Bu Dewi itu siapa? Nggak tahu. Pegawai baru? Pegawai baru ya? Mau nggak jadi Bu Guru? Mau? Oke. Menjadi profesi seorang guru itu sebenarnya cita-cita Bu Dewi dulu. Karena orang tua Bu Dewi, Ibu Bu Dewi itu seorang guru SD. Oke, sama. Karena ibunya Bu Dewi itu tidak mau menjadi guru yang lebih tinggi dari guru SD. Bahkan mengajarnya hanya maunya kelas 1 dan kelas 2. Itu luar biasanya. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru yang sudah terbiasa mengajar di kelas 5 atau kelas 6 tidak akan mau untuk mengajar kelas 1 atau kelas 2. Nggih mboten Bapak? Ibu saya pernah cerita kalau misalnya kelas 1 mengajar kelas 1 itu harus penuh dengan kesabaran. Kenapa? Karena kelas 1 itu peralihan dari kelas TK mau masuk ke sekolah dasar. Pasti ini ada satu yang mau pingsan. Dek, keluar aja Dek dari barisan Dek. Diantar. Iya. Ini panas setelah hujan biasanya banyak yang tidak kuat nih. Adik-adik semua, sebelum Bu Dewi teruskan, yang tidak sarapan pagi sinten cung? 1, 2, tiung. Banyak ya? Kenapa Dek tidak sarapan pagi Dek? Belum matang. Terus nanti beli makanannya di mana? Di kantin. Kantinnya sehat apa enggak? Makanannya terbuka apa tertutup? Ayo. Terbuka. Oke, adik-adik, Bu Dewi hanya bisa mengingatkan ya. Tolong kalau ingin menjadi seorang anak yang sehat dan berprestasi, mulailah dari sarapan pagi. Kenapa? Kenapa harus sarapan pagi? Karena ibaratnya motor, kalau motor tidak ada bensinnya, dia bisa gerak enggak? Enggak. Sama dengan adik-adik, kalau adik-adik pagi tidak sarapan pagi, otomatis pada saat adik-adik di dalam kelas, adik-adik tidak akan bisa konsentrasi, ngantuk, bebeh, kepala akhirnya ditaruh di meja. Boro-boro dengarkan Bapak dan Ibu guru mengajar, kayaknya sudah menguap terus. Ya, karena lemes nggih. Karena sarapan pagi walaupun hanya 3 sendok makan tok ya. Orang Kebumen kalau bilangnya tok. Mung 3 sendok tok. Nah, itu sudah merupakan pondasi yang kuat. Itu sarapan pagi. Dan sarapan pagi itu tidak harus nasi.
Adik-adik misalnya ada roti bisa, ada mungkin geduk bisa, ada mungkin kalau di sini apalagi ya, bodin bisa. Itu untuk ganjil perut dulu, itu harus dilaksanakan. Dan efeknya nanti Dek, tidak hanya saat ini, setelah adik-adik nanti dewasa, apa yang sudah adik-adik lakukan di saat sekarang ini itu akan berdampak pada saat adik-adik dewasa, bahkan setelah tua. Seperti ini Ibu Guru dan Bapak Guru juga Bu Dewi yang di depan ini. Itu dampaknya di situ. Berperilaku hidup bersih dan sehat. Dilaksanakan enggak nih untuk adik-adik di SD Ayam Putih? Di sekolah melaksanakan apa saja, Dek? Apa? Piket. Hah? Piket. Cuci tangan. Piket apa tiket? Piket. Piket apa, Dek? Cuci tangan. Piket kelas. Ngapain? Nyapu. Nyapunya biar apa? Oke, dimulai dari piket ya. Adik-adik menyapu kelas. Pada saat adik-adik menyapu kelas, adik-adik akan menemukan sampah-sampah. Nah, pada saat adik menemukan sampah, adik-adik melakukan pilah sampah tidak? Paham dengan pilah sampah? Memisahkan sampah-sampah yang organik dan non-organik. Sampah-sampah yang plastik atau mungkin ada karet dengan sampah-sampah misalnya ada yang sifatnya daun atau mungkin bekas-bekas makanan, itu harus dipisahkan antara organik dan non-organik. Saya tadi melihat di depan sudah ada yaitu tempat sampahnya. Hanya sayangnya tempat sampahnya tadi kelihatannya belum tertutup. Oke, nanti Bapak dan Ibu Guru untuk sampah yang ada di halaman kelas itu sebaiknya tertutup. Dan untuk saat ini tempat sampah yang dianjurkan adalah tempat sampah yang diinjak. Jadi bukan yang tangan kita masih bisa masuk, bukan, tapi yang injak. Tinggal dibedakan sampah itu organik dan anorganik. Juga ada sampah yang berbahaya, tapi kalau misalnya di sekolahan biasanya tidak ada ya. Jadi cukup anorganik dan organik. Itu untuk tempat sampah untuk piket yang tadi menyapu. Yang selanjutnya tadi Bu Dewi lihat juga ada tempat cuci tangan. Ada yang jongkok keluar dari barisan, diantarin ke depan, Dek. Sini, Dek. Dek. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan cuci tangan. Cuci tangan yang benar itu berapa langkah, adik-adik? Ada yang bisa praktek. Siapa yuk maju? Ada yang berani praktek ke depan? 6 langkah cuci tangan. Pindah. Kan kemarin sudah diajari dari teman-teman puskesmas. Sudah ada yang kesini kan? Iya, Bu Dewi juga pernah kesini dulu. Ada yang bisa? Ayo maju. Pin. Yuk dimulai. Siapa yang bisa? Gosok. Ayo. Ada nggak yang bisa? Ada? Nggak bisa. Ini kalau nggak ada nanti Bu Dewi laporkan ke temennya Bu Dewi yang sudah pernah kesini loh, yang pernah ngajarin loh. Gosok punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya, jangan lupa kukunya, yang kiri dan yang kanan, bilaslah dengan air yang mengalir. Seperti itu enggak, Dek? Oh, enggak ada yang maju, enggak dikasih hadiah sama Bu Dewi. Padahal Bu Dewi udah nyiapin hadiah loh. Iya, oke ya. Itu cuci tangan ya. Gimana, Dek?
Jadi cuci tangan adik-adik harus membiasakan dengan 6 langkah tadi dan harus pakai sabun, ya. Itu untuk cuci tangan. Yang selanjutnya satu lagi Bu Dewi nggak mungkin menjelaskan banyak ya, karena takutnya akan lebih banyak lagi yang terjatuh. Yang kedua ini penting, yaitu terkait dengan demam berdarah. Saat ini musim hujan dan adik-adik berada di sekolahan di saat nyamuk-nyamuk itu senang sekali untuk menggigit adik-adik di siang hari, apalagi di jam 9 dan jam 10. Jadi Bu Dewi minta tolong kepada adik-adik semua, paling tidak 1 minggu hari Jumat bisa melakukan PSN di lingkungan sekolah. Nanti dilihat tempat-tempat air yang ada, misalnya ada vas bunga. Nah itu tempat vas bunganya yang paling bawah, airnya dibuang, dibersihkan. Kalau ada yang menggunakan bambunya juga dibersihkan. Airnya dibuang, kemudian ditaruh lagi. Jangan sampai ada tempat yang bisa menyimpan air dalam posisi terbuka. Nanti adik-adik lihat ya setiap hari Jumat, dan nanti minta tolong kepada Bapak dan Ibu guru untuk bisa membantu melaksanakan gerakan PSN ini. Karena apa? Kemarin sudah ada kasus demam berdarah dan itu positif. Kalau demam berdarah itu cepat sekali. Dan kemarin pada saat Bu Dewi di Pati itu juga ada seorang anak usia 9 tahun perempuan. Dia sebenarnya kena demam berdarah, tapi oleh orang tuanya dianggap itu biasa, hanya dibawa ke seperti bidan, dibawa 3 hari tidak sembuh, baru kemudian dibawa ke rumah sakit, dan pada saat dibawa ke rumah sakit sudah terlambat, jadi anaknya meninggal, padahal itu anak satu-satunya ya. Jadi tolong adik-adik semua waspada, karena ini musim penghujan terus diiringi dengan adanya panas. Jadi itu nyamuk akan senang sekali. Untuk tempat penampungan air bak kamar mandi nanti dilihat seminggu sekali harus dibersihkan. Kalau sudah mulai terlihat ada jentik-jentik nyamuknya, segera dibuang airnya. Jadi harus hati-hati. Dan adik di dalam kelas silakan bisa pakai pencegah untuk digigit nyamuk. Misalnya pakai autan. Kalau Bu Dewi pakainya minyak serai. Minyak serai kan baunya kayak lavender ya. Bunga lavender itu pengusir nyamuk juga. Jadi bisa ditanam nanti di depan kelas. Di halaman kelas ditanam, jadi itu bisa untuk mengusir nyamuk. Kalau di dalam kelas adik-adik mengantisipasi supaya kulitnya jangan sampai tergigit nyamuk. Kalau adik-adik ada yang tergigit nyamuk bentol, ya berharap itu jangan nyamuk Aedes aegypti, karena yang menyebabkan demam berdarah adalah penyakit Aedes aegypti, dan dia senang sekali berada di air. Air itu tidak hanya air yang jernih. Kalau air yang jernih dia senang banget. Air di kamar mandi, air di WC misalnya, ternyata bak WC tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dikuras, itulah sumber daripada nyamuk untuk bertelur. Jadi mulai Jumat besok nanti adik-adik semuanya bersih-bersih. Itu terkait dengan demam berdarah, karena saat ini mulai banyak kasus demam berdarah. Termasuk nanti adik-adik di rumah juga seperti itu. Kalau di rumah banyak genangan-genangan air, mungkin ada saluran air yang mampet, punya tanaman kok bawahnya banyak airnya, segera dibuang. Jelas adik-adik? Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan untuk saat ini, karena tidak mungkin Bu Dewi menjelaskan semua perilaku yang bisa diterapkan di sekolahan. Paling tidak sekilas tadi untuk jajan, ya jajanlah di kantin yang sehat. Jadi semua makanan yang ada di kantin semuanya harus tertutup rapat. Tidak boleh dalam bentuk terbuka yang nantinya lalat akan bisa hinggap di makanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak boleh ada yang merokok di sekitar sekolah, termasuk ini bapak gurunya. Karena kalau di sekitar sekolah itu ada yang merokok,
yang berbahaya itu justru nanti adik-adik kita sebagai perokok pasifnya, karena kita menghirup terus asap rokoknya. Okay? Jadi mudah-mudahan di SD Ayam Putih ini sudah bebas dari asap rokok. Yang terakhir yaitu dengan buang air kecil ataupun air besar BAB itu di tempat yang sudah disediakan, yaitu di jamban sekolah. Untuk jamban sekolah ini juga karena itu jambannya adik-adik, tolong setiap habis buang air kecil ataupun besar, tolong selalu dibersihkan. Kalau perlu disikat, disikat. Ada nggak pembersihnya di? Ada. Kalau dulu Bu Dewi pas masuk ke sini pas zamannya masih COVID nggak ada alat-alat untuk bersih-bersih kamar mandi. Mudah-mudahan sekarang sudah ada, nggih. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Tetap semangat dan selalu biasakan sarapan pagi. Karena apa? Di dalam tubuh yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Ya, supaya adik-adik semua tetap bisa berprestasi. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.